Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan sembah kami Yesus. Haleluya. Layak Kau terima sembah kami, Yesus Tuhan.
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian anggur baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami Tuhan.
Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap hati kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami pada kesempatan hari ini. Engkau boleh senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami sehat-sehat, kami baik-baik, kami percaya semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, biar Roh Kudus yang bekerja menyentuh hati kami, sehingga kami mengalami perubahan demi perubahan, untuk kami boleh dipakai dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kesempatan hari ini kita mau bicara tentang komunitas yang melayani. Komunitas yang melayani. Saya mengajak kita semua membuka di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat perjalanan hidup kita, ada mungkin beberapa pertanyaan, kenapa saya mesti ada di dunia ini? Nah, kita sebagai orang percaya tentu mengetahui tujuan kita ada, tujuan kita dipilih oleh Tuhan, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa kita sudah jelas seharusnya tentang tujuan hidup kita, tentang apa-apa yang mesti kita lakukan ketika kita ada di dunia. Nah, paling tidak saudaraku, ada dua hal yang kita mesti gumulkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, kita mesti menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, semuanya harus menunjukkan sebuah kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Dan yang selanjutnya saudara, yang mesti kita gumulkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita telah dipersatukan sesama orang percaya. Kita dipersatukan di dalam sebuah komunitas sesama orang percaya di dalam gereja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Di dalam komunitas itulah saudaraku, kita mesti saling melayani. Nah, sekali lagi saudara, kepada orang yang tidak percaya, tugas kita adalah menjadi saksi. Tetapi tugas kita kepada sesama orang percaya, kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu saudaraku, di dalam kebersamaan kita sebagai orang percaya, bahwa keragaman, perbedaan, saudara, kadangkala itu menjadi sebuah ancaman di dalam sebuah kesatuan. Ya, ini terjadi bagi banyak orang ketika mereka dipersatukan di dalam satu komunitas, bahkan di dalam gereja sekalipun, selalu ada perbedaan, selalu ada keberagaman, saudaraku ya. Bagi orang-orang yang tidak dapat memahami hal itu, saudara, sesuatu yang berbeda ini menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, justru, saudara, setiap kita ditempatkan di tempat yang sama, dengan karakter yang berbeda, dengan karunia yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, saudaraku, dengan kebisaan yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Justru di situ sebuah keunikan kekristenan, di mana Tuhan menempatkan kita satu di tempat yang sama, tetapi di dalam perbedaan itu, saudaraku, kita masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pergumulan kita, saudaraku ya, bahwa bagaimana setiap kita mesti menjaga kesatuan itu. Dengan apa? Dengan saling melayani. Nah, ketika kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Di mana pada waktu itu, saudaraku, terjadi sebuah perseteruan, perselisihan, ketidaksehatian. Di tengah-tengah dengan kekayaan karunia, saudaraku, dengan banyak kuasa-kuasa yang dimiliki oleh orang percaya, bagaimana pada waktu itu kekristenan berkembang, saudaraku, muncul sebuah komunitas-komunitas besar di antara orang percaya. Tetapi terjadi sebuah permasalahan di sana, ketika satu dengan yang lain, sesama orang percaya, saudaraku, dengan kebisaan mereka, dengan karunia mereka, ternyata masing-masing menonjolkan dirinya sendiri, dan kemudian terjadi perselisihan, perpecahan. Oleh sebab itu, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus begitu penting untuk menasihati, untuk menjaga sebuah kesatuan yang sudah dibangun pada waktu itu. Oleh sebab itu, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini menjadi pergumulan kita juga sebagai orang percaya di masa kini, bahwa di dalam satu pelayanan, di dalam satu gereja, saudaraku, kita ini unik, masing-masing berbeda. Tetapi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita mesti bisa bersatu satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita bicara tentang komunitas yang melayani, saudara, apa yang mestinya kita lakukan di sana, saudaraku? Bagaimana menciptakan sebuah komunitas yang melayani di tengah-tengah perbedaan yang ada, saudaraku? Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melihat sebuah persamaan
di dalam kesatuan itu. Kita harus bisa melihat kesamaan di dalam sebuah komunitas kalau kita ingin menjaga kesatuan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang persamaan-persamaan yang seharusnya kita pahami, kita lihat di tengah-tengah perbedaan melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini pun juga berlaku bagi kita semua di gereja masa kini. Yang pertama saudaraku, kita melihat bahwa untuk menjaga sebuah komunitas yang baik, yang tetap menjaga kesatuan dan bahkan yang melayani saudara, kita harus melihat persamaan itu sebagai persamaan hal-hal rohani, ya. Persamaan rohani. Saudara perhatikan ya, di dalam bacaan yang kita baca tadi saudaraku ayat 4-11, bahkan di dalam 1 Korintus 12 mulai dari ayat 1 sampai yang ke-11 ya. Ada kata-kata roh, kata Tuhan, kata Allah, kata satu roh, satu Tuhan. Hampir di setiap ayat itu disebutkan pribadi-pribadi Allah ini saudara ya. Ayat 1-11 semua disebutkan tentang Tuhan di sana. Ya, ini menunjukkan bahwa kata-kata kesejajaran tentang Tuhan, saudaraku ya, kata-kata rohani ini yang disebutkan oleh Paulus secara berulang-ulang dan ini menjadi sebuah penekanan bahwa setiap kita sebagai orang percaya ketika dikumpulkan di dalam satu komunitas anak-anak Tuhan, saudara, persamaan ini harus dapat kita lihat. Persamaan ini harus menjadi sebuah prioritas di dalam hidup kita. Persamaan hal-hal rohani ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk bersama-sama, duduk bersama-sama, mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Kalau kita melihat kepentingan diri kita sendiri, saudaraku ya, kalau kita coba menonjolkan diri kita sendiri, maka tujuan kesatuan bahkan melayani satu dengan yang lain nggak akan pernah tercapai, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ketika Paulus menjelaskan ayat 1-11 ini tentang rupa-rupa karunia, dan kemudian Paulus menegaskan tentang sebuah kesatuan, ya, di dalam ayat ke-12 sampai 13, ya. Dikatakan begini, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh, saudara. Ya. Nah sekali lagi saudaraku ya, pasal ini menjelaskan tentang bagaimana kesatuan itu, ya. Dan Paulus mendasarkan semua perbedaan-perbedaan itu dengan Tuhan, dengan Allah sebagai kepala, sebagai pokok, sebagai pemberi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi kata roh, kata Tuhan, kata Allah, bahkan tadi kita lihat tentang satu roh, ya, tentang baptisan, saudaraku, ya, tentang tubuh Kristus, semua disebutkan, ya. Nah, di dalam penekanan Paulus di ayat 12 misal, dikatakan begini ya, sekali lagi saya baca buat kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Paulus menyebut tentang tubuh Kristus ini, saudaraku ya. Paulus bukankah dia berbicara tentang gereja, tentang jemaat pada bagian ini. Tetapi ketika bicara tentang kesatuan, saudara, Paulus tidak menyebutkan tentang kesatuan itu dengan sebutan demikian pula jemaat, demikian pula umat percaya, demikian pula gereja. Ya. Walaupun konteksnya bicara tentang kesatuan gereja pada waktu itu, tetapi Paulus menekankan demikian pula Kristus. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam sebuah kesatuan, sebuah komunitas orang percaya, kita harus dapat melihat hal-hal rohani tentang Allah, tentang roh, tentang Tuhan, bahkan kemudian ditegaskan lagi tentang Kristus di dalam hidup kita. Saya percaya, saudaraku ya, ketika Paulus menyebut tentang kesatuan ini, saudara ya, diibaratkan tubuh Kristus, ini bukan sesuatu yang simbol biasa, saudaraku ya. Bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh di tengah-tengah perbedaan. Nah, sekali lagi saudaraku, di ayat 4, 5, dan 6 ini ya, dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh.
Rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ya. Rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi dikerjakan oleh Allah yang sama. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, selama saudara menonjolkan diri sendiri, ya. Selama saudara ingin menunjukkan kebisaan saudara dengan mengabaikan peran orang lain, selama itu pula saudara bukan sedang melayani orang lain, tetapi saudara sedang melayani diri sendiri. Ya. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita bisa sebenarnya. Kita tidak perlu menonjolkan kebisaan kita di tengah-tengah mungkin komunitas kita, apalagi sebagai orang percaya, saudara ya. Kalau kita melakukan hal itu, saudara, sedikit banyak saudara sedang merendahkan orang lain. Buat apa kita menjadi orang hebat, orang bisa, tetapi kemudian kita merendahkan orang lain? Bukankah membuat mereka akan menjauh kita, saudaraku ya? Jadi yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika Tuhan kumpulkan kita di satu tempat, saudara. Kita harus melihat persamaan-persamaan itu. Ya. Setiap kita berbeda, saudaraku. Setiap kita tidak sama. Setiap kita tidak harus seragam semuanya. Setiap kita tidak harus mengikuti apa yang kita mau. Tetapi setiap kita bisa menjadi sebuah satu kesatuan ketika kita mempunyai hati yang sama. Ketika kita melihat perbedaan itu hanya sebatas sebagai formalitas, tetapi dalam diri kita mempunyai Allah yang sama, kita mempunyai Tuhan yang sama, kita mempunyai roh yang sama yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita bisa senantiasa mengumuli hal ini di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara punya peran, orang lain juga punya peran. Kita bisa saja dipakai Tuhan dengan karakter kita, dengan keunikan kita masing-masing, saudara. Oleh sebab itu, mari kita tekankan bahwa satu dengan yang lain itu sama. Tuhan yang sama, dibaptis sama, saudara. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mempunyai iman yang sama. Kalau hal ini kita tekankan, kita tonjolkan, saudaraku, saya percaya. Kesatuan demi kesatuan, bahkan merendahkan diri satu dengan yang lain, akan dengan mudahnya kita lakukan. Karena apa? Karena yang kita layani ini adalah anak-anak Tuhan. Yang kita layani ini bukan orang lain. Mereka saudara kita. Mereka bagian dari kita. Ya. Kalau ada satu komoditas orang percaya mungkin di dalam satu gereja, di dalam satu jemaat, kemudian isinya bertengkar terus, saudara, berselisih terus, saudara. Saya tidak tahu ketika nanti Tuhan panggil kita bersama-sama, kemudian kumpul bersama-sama, saudaraku ya. Apa yang akan kita lakukan ya? Mungkin saat ini saudara kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Mungkin ada hal yang mengganggu ya, kedamaian kita, ketenangan kita, bahkan mungkin mengusik hati kita, saudaraku ya. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita melihat hal-hal rohani di dalam kehidupan mereka. Bisa saja mereka yang salah, saudara. Tetapi siapapun mereka, ketika mereka dipersatukan di dalam Kristus, saudaraku, kita mempunyai kedudukan yang sama. Saya percaya ketika hal itu menjadi prioritas hidup kita, di tengah-tengah kebersamaan, saudara, pasti kita bisa menjaga sebuah kesatuan. Ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang sama, Allah yang sama, roh yang sama, yang menjamin kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara, bahwa kita harus bisa melihat persamaan rohani di dalam kehidupan kita. Sebagai sesama orang percaya yang ditempatkan di tempat yang sama. Yang kedua, saudara, kita harus melihat bahwa persamaan itu adalah persamaan dalam melengkapi. Ya, di ayat yang ke-7, saudaraku ya, di bacaan kita tadi, 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan siapa, saudaraku? Kepentingan bersama. Ya. Oleh karena itu, saudara, Paulus ketika menjelaskan bagian ini, dia menyadari ya, ada perbedaan di sana ya. Sekali lagi di ayat 4, 5, dan 6, saudaraku ya. Ada rupa-rupa karunia. Karunia yang berbeda-beda, saudaraku ya. Ada rupa-rupa pelayanan, tugas-tugas pelayanan yang berbeda-beda. Ya, dan kemudian ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, mungkin pengalaman bersama dengan Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu kemudian mereka berjalan sendiri-sendiri,
Kemudian mereka menonjolkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri dengan apa yang mereka bisa, apa yang mereka punya. Bahkan dengan pengalaman-pengalaman rohani mereka bisa menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Bukan itu, saudaraku ya. Justru di dalam satu tempat, saudaraku ya, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, dengan karunia-karunia yang berbeda, dengan tugas-tugas yang berbeda, ya, dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda ini, saudara. Satu dengan yang lain itu Tuhan ingin kita semua saling melengkapi. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, sekali lagi bahwa pentingnya kita menyadari hal ini ya, bahwa setiap kita saudaraku ditempatkan di tempat yang sama. Bukan berarti kita menonjolkan perbedaan kita. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah di bagian ini saudaraku ya, di dalam ayat 27, saya kira ini menjadi sebuah klimaks tentang pesan-pesan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kesatuan, tentang perbedaan-perbedaan itu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27, ayat yang tidak begitu asing lagi bagi kita. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara perhatikan ya. Saya bacakan sekali lagi saudara. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kemudian dilanjutkan, kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara tahu kata adalah ini adalah kata yang penting, saudaraku. Kata yang mempunyai makna yang begitu dalam. Ya. Kata adalah ini bukan bicara tentang simbol, ya, bukan bicara tentang istilah formalitas. Bukan istilah lambang atau ibarat biasa. Tetapi kata adalah yang mendahului tubuh Kristus. Adalah anggota-anggotanya, merupakan sebuah identitas di dalam kehidupan kita. Sebagai sesama orang percaya yang sudah ditempatkan di tempat yang sama. Adalah tubuh Kristus. Adalah anggota-anggotanya, identitas kita. Melekat itu saudaraku ya, melekat. Bukan gambaran biasa. Nah oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain saudaraku ya, bahwa istilah tubuh Kristus ini bukan sekedar metafora. Ketika Tuhan tempatkan kita di tempat yang sama. Itu artinya saudaraku ya, tubuh Kristus bicara tentang satu dengan yang lain. Dengan perbedaan-perbedaan, Tuhan izinkan terjadi supaya saling melengkapi. Ya. Oleh karena itu saudara, seperti tubuh kita. Tangan kanan dan tangan kiri tidak akan pernah bisa sama, mata kanan mata kiri tidak akan pernah bisa sama, mata dengan telinga tidak akan pernah bisa sama fungsinya saudaraku ya. Kaki kanan kaki kiri saudara. Saudara bayangkan ketika saudara punya kaki kanan, kakinya di kanan semua saudara. Cacat itu ya. Ketika tangannya di kanan semua saudaraku ya, itu cacat. Bayangkan ketika telinga bisa melihat saudara. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun mungkin, ada satu kesalahan di sana. Nah oleh sebab itu saudaraku, gambaran tubuh Kristus ini begitu jelas yang disampaikan oleh Paulus. Kita ini adalah bagian satu dengan yang lain yang saling melengkapi. Oleh sebab itu saudaraku, ada seorang penulis buku berkata bahwa gereja ini bukan hanya organisasi. Meskipun mungkin secara legalitas kita di dunia, saudaraku ya, di pemerintahan membutuhkan sebuah legalitas untuk diakui di sana. Ya. Tetapi ini bukan sekedar organisasi. Tetapi gereja ini adalah gambaran tubuh Kristus yang bisa saja disebut sebagai organisme, organ, saudaraku. Bagaimana satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya. Anak Tuhan, gereja, saudaraku, bukan hanya perkumpulan biasa. Tetapi sebuah persekutuan. Ya. Bahwa keanggotaan kita saudaraku sebagai orang percaya bukan sekedar tercatat atau tertulis mungkin. Atau mungkin saudara punya anggota gereja. Ya. Kartu anggota gereja mungkin saudara. Ya. Tetapi kebersamaan kita itu ada di dalam sebuah kedekatan satu dengan yang lain. Oleh karena itu saudaraku ya, misi, visi gereja kita mesra itu. Itu bagian dari sebuah kedekatan. Bukan sekedar perkumpulan, tetapi persekutuan. Bukan sama-sama duduk di dalam satu gereja, saudaraku ibadah bersama-sama, melayani bersama-sama. Tetapi satu dengan yang lain itu mempunyai kedekatan. Nah oleh sebab itu saudaraku ini menjadi makna
di dalam sebuah kesatuan. Persamaan-persamaan inilah yang mesti kita lihat, saudara. Ya. Nah, di ayat 11, saudaraku, ini menarik sekali ya, yang tadi kita baca. Ya. Ayat 11 dikatakan begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya. Saya ulang lagi, saudaraku ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, kata khusus ini bicara tentang sesuatu yang spesial. Memang sudah tempatnya di situ, khusus. Ya, khusus di situ, saudaraku. Dan ini dikatakan seperti yang dikehendakinya. Nah, ayat 18, saudara, ini diulangi lagi ya. Di pasal yang sama ya, 1 Korintus 12. Kalau tadi ayat 11, sekarang ayat 18. Juga diulangi, saudara, tentang kesatuan itu. Bagaimana peran tubuh Kristus di dalam sebuah kebersamaan dan kesatuan. Ayat 18 dikatakan begini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya. Secara khusus, kemudian di tempat yang khusus, saudara. Dan semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saudara, ada banyak masalah di gereja. Terjadi karena apa? Karena semua orang maunya itu mengikuti dia. Karena semua orang, saudaraku ya, supaya sama dengan dia. Dituntut sama dengan dia. Kalau hal itu terus-menerus dilakukan, saudaraku, yang terjadi adalah bukan hanya saling melayani. Mungkin akan terpisah satu dengan yang lain. Kesadaran-kesadaran inilah, saudara, yang mesti kita bukan hanya bicara tentang dipermaklumkan, saudaraku ya, permaklumkan, tapi bicara tentang bagaimana kita melihat peran dia di tempat yang khusus, ya, dengan karunia yang khusus. Bagaimana kita mempersilahkan dia melakukan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Tuhan kepadanya, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika ini menjadi pergumulan kita, atau jika kita bisa memahami setiap perbedaan-perbedaan yang ada, saudara, maka orang-orang yang tidak sama dengan kita bukan sebuah ancaman bagi kita. Orang-orang yang berbeda dengan kita bukan sebuah gangguan dalam hidup kita. Ya. Jika ada orang-orang yang tidak sama dengan kita, bukan berarti dia akan mengancam keberadaan kita. Oleh karena itu, saudara, mari bersama-sama sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, siapapun kita, untuk senantiasa kita bisa menerima satu dengan yang lain. Bukan karena apa-apa, saudara. Karena Tuhan menempatkan kita di tempat yang sama, dengan karunia yang khusus, dengan talenta yang khusus, dengan kebiasaan yang khusus. Dan semuanya itu memang berbeda, tetapi bukan berarti semuanya itu mengancam sebuah kesatuan. Oleh sebab itu, saudaraku, perhatikan kata-kata ini ya. Tidak mungkin, saudara ya, ketika kita melihat bagian ayat tadi, saudaraku ya, tiap-tiap orang secara khusus dikehendaki oleh Allah, secara khusus di satu tempat yang sama, saudaraku ya. Perhatikan kata ini, saudaraku. Tidak mungkin Allah menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menghancurkan hidup kita. Semua mempunyai tujuan untuk melengkapi dan membangun kehidupan kita bahkan. Ya. Sekali lagi, saudaraku, ya, tidak mungkin Allah menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Dan semuanya mempunyai tujuan. Supaya kita dibangun, kita dilengkapi, saudaraku. Dan terlebih lagi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah orang percaya, saudaraku ya. Konsekuensinya sebagai orang percaya kita dipersatukan di satu tempat. Dan kemudian kita mesti bisa menerima satu dengan yang lain. Siapapun itu, apapun itu, saudara. Latar belakang apapun. Ketika mereka sama-sama percaya Yesus, saudaraku. Yang mesti kita lakukan adalah menerima. Bukan hanya menerima, saudaraku. Seperti tema kita pada kesempatan hari ini. Kita mesti melayani satu dengan yang lain. Ya. Nah, saya mengutip, saudaraku, ada satu doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Saudara, ini adalah doa Yesus menjelang Yesus menuju penderitaan di kayu salib, menjelang Yesus di akhir-akhir hidupnya di dunia menjadi manusia melayani. Ya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, saudaraku. Ya. Doanya adalah supaya orang percaya itu satu. Ada banyak doa-doa di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan kita percaya dengan iman, dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan mampu menjawab segala doa-doa kita. Tetapi bagian doa ini, saudaraku, Tuhan Yesus tidak bisa menjawabnya. Tuhan tidak bisa menjawab apa yang didoakan oleh Tuhan di dalam Yohanes 17:21 ini. Siapa yang menjawab, saudara? Saya dan saudara yang seharusnya menjawab doa Yesus ini. Bersatu, saudara. Komunitas yang saling melayani, komunitas yang saling mengasihi, komunitas yang saling menghargai satu dengan yang lain, komunitas yang berbeda namun semuanya bisa saling melengkapi. Saya percaya itu menjadi sebuah kesaksian yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada seorang penulis buku namanya Tommy Barnett, saudara. Dia menulis buku dengan judul Musisat di Tangan Anda. Ya. Tommy Barnett menulis buku Musisat di Tangan Anda. Dalam buku tersebut, saudara, dia mengulas tentang ada banyak musisat-musisat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan musisat-musisat spektakuler di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Tetapi, saudara, semuanya itu diawali di sekitar kita. Musisat-musisat yang ditulis oleh Tommy Barnett ini. Ya. Banyak kali, saudaraku, bahwa musisat-musisat yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Gak jauh-jauh, saudara. Saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Itu juga bagian menjadi jawaban-jawaban di dalam pergumulan kehidupan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, apapun saudara, siapapun saudara, ya, saudara dapat menjadi musisat bagi orang lain. Saudara dapat menjadi pemberi jawaban-jawaban doa bagi orang lain. Selama saudara dapat melihat bahwa setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, kita dipersatukan di dalam Kristus. Nah, saya berdoa, saudaraku, firman ini boleh memberkati kita, semakin mengokohkan, meneguhkan kita dalam kita mengikut Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mari Roh Kudus mengingatkan dalam setiap kehidupan kami tentang kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun kami, siapapun mereka yang sama-sama orang percaya Tuhan, kami dipersatukan untuk saling melengkapi, saling melayani satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mementingkan diri sendiri, sehingga kami tidak hidup rendah hati satu dengan yang lain. Ampuni kegagalan kami mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi saudara-saudara kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat berperan. Mereka pun juga dapat berperan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan apa yang kami dengar. Roh Kudus mampukan kami dalam melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau melayakkan, sehingga setiap persembahan kami boleh berguna untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah.
kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Doa pagi setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 hingga pukul 9, mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung melalui aplikasi Zoom. Rabu ada Komsel Youth di tempat ini secara onsite, demikian juga bisa menyaksikan via Zoom pukul 7 malam. Mari pemuda dan remaja kita bergabung bersama-sama dan kita bisa saling menguatkan di dalam Kristus. Kamis ada KP dan KW pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, mengajak seluruh pasutri jemaat Tuhan yang menyaksikan boleh kita sama-sama terberkati melalui aplikasi Zoom. Youth Service pada hari Sabtu pukul 6 sore kita saksikan secara IG Live melalui Youth Group di Pluit maupun secara onsite. Demikian mengajak untuk seluruh kaula muda boleh bergabung bersama-sama untuk kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Online Sunday Service pada hari Minggu pukul 9 pagi kita bisa bersama-sama menyaksikannya melalui YouTube channel Group di Pluit. Demikian juga untuk ibadah KA Sunday School setiap hari Minggu pukul 9 pagi bisa menyaksikan untuk adik-adik bersama dengan papa dan mama di rumah melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita.